narasumber, tukang akan bercerita bagaimana perjalanan Nahdlatul Watan sesuai dengan yang kita alami. Ya. Dan saya alhamdulillah sekolah dulu di Ma'had tahun 85. Bapak Maulana perintah saya untuk masuk di syariah. Saya adalah merupakan mahasiswa pertama dan terakhir yang disudah oleh Bapak Maulana. Ya. Kemudian tahun 12 tahun mendatang, karena saya di kantor Departemen Agama Lombok Tengah mau jadi guru, tidak bisa karena seorang syariah, harus ke kuliah lagi. Saya kuliah lagi nambah, sehingga alhamdulillah saya mendapat gelar SAG, sekedar arak gelar. Saya sudah mengikuti Al-Maghfurlah Bapak Maulana selama 4 tahun di Ma'had. Tahun 73. Selebihnya itu saya ikuti perjuangan, mulai di pengurus ranting sampai pengurus daerah, dan alhamdulillah sekarang saya dapat ngiring di NU ini menjadi anggota Dewan Mustasar. Tahun 73 saya masuk di Ma'had. Ilmu yang pertama sekali saya terima dari Bapak Maulana dulu pembahasan Nahwu adalah tarkib masjid. Itu yang pertama kali saya terima dari Bapak Maulana dulu. Nah, saya diserahkan sama orang tua saya masuk di Ma'had. Nah, kemudian di antara Ma'had dengan gedengnya Maulana itu ada sekepat dulu seperti itu. Saya istirahat di situ, baru saya keluar. Saya anti ini, bercerita. Oke, ini lama kelamaan beliau panggil saya Burhan, bahasa Indonesia. Lamun giliran kuti ini, mek datang. Baranginku sembahyang. Alhamdulillah dari situ saya selama di Pancor mungkin ada 5-6 kali yang saya tidak ikuti beliau karena ada satu hal anda saya di Pancor. Nah yang selain itu selama sekali di Pancor dan berada di madrasah tetap saya ikut sebagai makmum bersama beliau. 7 orang yang tetap termasuk Tuan Guru Anas dan Guru Hilmi dan berapa orang Tuan Guru Ustadz Abdul Wahab, Ustadz Nuruddin namanya. 7 orang yang tetap bersama beliau sholat baru diikuti oleh berapa siswa. Nah itu sejarah saya masuk di Pancor dulu, berarti sudah sekarang ini 49 tahun silam ya, 49 tahun silam ya. Dalam perjalanan sekian itu banyak sekali hal yang saya lihat dan sebagainya. Nah, baiklah kita mulai dari awal. Di beberapa tempat yang saya lihat banyak tidak bisa pahami apa itu NWDI, apa itu NW, apa ya NBDI, apa itu NW. Kalau saya tanya itu bagaimana ini? Dia katakan sama semuanya. Bagaimana kalau para peserta? Berbeda atau sama? Namanya saja sudah berbeda. Ya, Bapak Maulana sejak beliau kembali di Mekah tahun 94 mendirikan satu pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Al-Mujahidin. Beliau lihat itu, beliau pandang itu berseminar kurang efektif. Yang secara halakoh beliau dirikan secara klasikal, yakni beliau mendirikan madrasah NWDI khusus untuk jamaah laki-laki 7 tahun sebelum merdeka. Kapan berdiri NWDI? 1937, kurang lebih 8 tahun sebelum kita merdeka ya. Kemudian lahirlah Bapak Maulana tidak senang dan beliau tidak suka melihat orang wanita ya, saran dengan nilai MB pegawaian, sumur, dapur, kasur. Sumur lalu berwasit ngopo, dapur lalu ngeria, kasur latahana. Enggak pegang dengan nilai. Maulana Syekh tidak kayun seperti itu supaya wanita ikut masuk surga. Beliau dirikan yang namanya NBDI tahun 43. Nah, setelah 60 tahun 66 jumlah madrasah beliau margi ke Mekah. Beliau margi ke Mekah ketemu dengan maha besar guru beliau Maulana Hasan Masyad. Beliau bercerita bahwa madrasah ini sudah 66 jumlahnya. Akhirnya apa? Maulana Syekh Hasan Masyad menyarankan untuk beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Watan tahun 53. Nah, untuk apa organisasi ini? Untuk mengelola semua madrasah yang dulu waktu berdirinya tahun 66 sekarang sudah menjadi kurang lebih 1585 di Nusantara madrasah ini ya. Ya. Saya kemarin ke Sulawesi Barat ya. Dulu jauh Sulawesi Tengah ada madrasah yang kita diminta untuk ada orang tanah langsung mendirikan batu pertama. Nah, sejumlah 1585 madrasah alhamdulillah ini dikelola oleh Nahdlatul Watan. Itu gunanya NU ini. Ya, jadi NU itu namanya Nahdlatul Watan, harus kita bergerak. Harus kita bergerak membangun tanah air. Ya. Menurut ilmu tata negara, yang namanya tanah air itu harus ada pemerintah, ada wilayah, ada rakyat. Nah, kita ada rakyat sekup terkecil. Wilayah tersebut adalah
kampung halaman kita masing-masing. Mari kita bangun. Desa kita bangun, kecamatan kita bangun, kabupaten, provinsi kita bangun. Dengan apa? Dengan pendidikan sosial dan dakwah. Saya akan berangkat dulu siapa Bapak Maulana. Karena orang-orang ini kadang-kadang sebagian ragu. Bun Paran, Bapak Maulana itu seperti tuan guru biasa. Dan tahun Bapak Maulana itu masih di dalam perut, masih dalam kandungan, sudah dihargai, sudah diketahui oleh para alim ulama, para wali. Malah wali bukan dari Indonesia, dari Maghrib sana tahu siapa Bapak Maulana. Saya akan bacakan satu kitab, namanya kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini karangannya guru besar beliau, guru besar beliau, Maulana Syekh Hasan Muhammadinil Masyad. Dalam kitab ini Bapak Maulana Syekh mendapatkan gelar waqad warada ilayya kitab min Indonesia Ampenan. Pertama gelarnya Ampenan. Ini perlu kita pahami ini, ya. Siapa itu? Waladinal Fadil, sahibil himmati wan nasyad wat tamkin al Ustaz Sayyidi. Coba. Sayyidi Muhammad Zainuddin Al Ampenan. Ada beberapa kata yang perlu kita perhatikan dalam ini. Pertama, beliau mendapat gelar mengatakan war ilayya kitabun min Indonesia, ya, Al Ampenan min waladina. Maksudnya sudah diakui oleh guru besar beliau itu jadi keluarga, anak. Nah, kemudian lagi mendapatkan sini sahibil himmati wan nasyat wat tamkin. Beliau bergerak namanya orang yang punya himmah, cita-cita yang sangat tinggi. Beliau mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam perjuangan. Nah, ini yang patut kita sama-sama teladani. Bagaimana cita-cita beliau yang sangat tinggi itu? Ya, beliau tidak bisa, ya, beliau tidak bisa yang namanya kalau sudah maju harus jalan terus, tidak bisa mundur. Nah, contohnya Bapak Maulana dirikan lembaga pendidikan mendapat tantangan yang luar biasa. Sampai beliau diusir dari Pancor. Beliau sholat Jumat ke Labuan Haji. Nah, apa artinya bagi kita? Mari kita generasi penerus ini, jangan ke generasi cengeng. Baru sekali dapat ujian sudah lembek, jangan. Bapak Maulana Syekh diusir dari Pancor. Nah, kemudian ini yang perlu kita sama-sama resapi. Nah, ini unin batur, oh Bapak Maulana Syekh dan lupa Pancor. Yang pun pindah penyanyian kena antia Pancor biladi anti unwanul kamali. Ini dengan sandek tahun. Padahal Bapak masih sudah menyampaikan kepada kami dulu. Nyanyian sedih dia bahasa. Bukan beliau cinta pada Pancor. Sedih beliau orang Pancor kok diusir dari Pancor. Sama dengan di wasiat itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa kata beliau? Demi pada perhatian dik apa pada deman saya kena no. Inoku seolah-olah kecewa si anda pada ngeno ongkat kundik mendengar, ngeno ndik dengar, ni ndik dengar. Pai subhanallah walhamdulillah. Itu ada ucapan kecewa bagi beliau sebenarnya. Nah, ini yang kita dua istilah tadi itu banyak belum kita pahami kadang-kadang. Tadi kita kirain bahwa lahirnya anti Pancor karena kesalahan beliau, bukan. Itu karena kesedihan beliau. Subhanallah walhamdulillah yang ada di buku wasiat itu kesedihan beliau dibayat-bayat itu. Karena banyak kita yang tidak ya setia mendengarkan apa yang beliau harapkan kepada kita. Nah, beliau bergerak sahibil himmati, walaupun begitu tantangan, terpaan, cobaan yang beliau hadapi, beliau terus maju. Itulah sahibul himmati. Wan nasyad, beliau sangat rajin. Ya. Waktu saya hajat dulu, sholat tarawih bersama beliau. Julandang Masjid Pancor mulai murian itu, Julan itu mulai murian tengkah di Pancor. Waktu bulan puasa, Maulana Syekh itu ngajarnya jam 7:30 pagi mulai sampai asar. Makanya kitab tafsir Jalalain itu satu jilid itu hanya 5 hari, 6 hari tamat. Langsung karena rajin beliau. Kalau malam Rebo saya ngaji pada beliau kitab Anwarul Masalik sampai hampir jam 12. Padahal beliau sudah lingsir, tapi karena rajinnya beliau. Di samping itu saya lihat beliau juga kalau hari Jumat, ya, Jumat kali hari Sabtu Ahad beliau ngajar hadis Bukhari dan Ihya Ulumuddin. Itu yang beliau terapkan kepada kami waktu sekolah di Ma'had bersama beberapa tokoh karena pengajian hadis Bukhari. Rajin beliau itu luar biasa. Angkat tiang tunas juga hari-hari ke Ma'had. Ndak mbai Ma'had no tercetus kena ngajahang sila, ndak beketuan kena piraya honor sebulan. Ndak. Kita ini didik oleh bukan untuk itu, tapi didik kader untuk masa depan. Nah, mari kita sama-sama contohi kerajinan beliau.
Dan wat tamkin yang ada di buku wasiat, beliau menerangkan kita tamkin. Apa arti tamkin itu? Mempunyai pendirian yang tegak. Bapak Maulana tidak bisa dibayar dengan uang. Kalau salah, salah. Kalau hijau, hijau. Kalau kuning, kuning. Tidak bisa seperti orang yang lain. Dan kadang-kadang orang ini tidak. Ada orang bisa dibayar, cari hukum, cari dalil supaya yang kurang boleh menjadi boleh. Yang kurang boleh bisa dimakruh. Karena beliau tidak. Nah, saya sangat terkesan dulu waktu beliau memberikan fatwa. Pernah di Lombok ini dulu ada satu program dari Kristen namanya CCF. Apa panjangan CCF itu? Ya, Christian Children Fund, yaitu asuhan bantuan kepada anak kecil yang itu. Nah, sedangkan di agama kita kan sudah ada aturan orang kalau cerai dan sebagainya, ada yang memelihara. Kalau 6 tahun ya boleh berhak ibunya. Kalau 7 tahun boleh milih anak itu. Nah, itu sudah ada aturan di dalam Islam. Tidak dipelihara oleh orang Islam, orang luar Islam. Nah, waktu itu tinggal 5 menit akan diketok dari Jakarta. Beliau memberikan fatwa, haram kita terima CCF. Itu karena tegak pendirian beliau. Bisa ditangkap apa yang saya sampaikan? Terlalu cepat atau terlalu lambat? Nah, kerajinan beliau yang saya lihat juga, ya Allah. Pernah saya dikumpul dulu teman 258 orang 10 Lombok. Waktu itu saya dipanggil ke tempat haluat beliau, Berhan, milu nih bahasa Indonesia. Ini ia aran pohon kelapa 5.000 depah. Le Gunung Renjani arak lunyur itu. Tingginya 5.000 depah. Kalau kita naik di Gunung Renjani di pohon kelapa itu kelihatan masyrik maghrib. Si hebat Bapak Maulana dikasih oleh Tuhan kita begitu. Nah, dan di situ juga yang saya ditunjukkan sama beliau ada Pulau Lombok, batu yang keliling Pulau Lombok saya dengan di buku wasiat. Kenapa Lombok ini jarang banjir, kena banjir? Karena ada batu yang keliling memelihara kita di situ. Nah, itu dipinjam dulu sama Bapak Maulana hanya 17 hari, 17 malam wirid dikasih, kita pinjam hanya semalam. Nah, kemudian beliau tunjuk saya ini tanah Badar dan sebagainya. Nah, intinya milu gawe pegan ini. Itu kita Bapak Maulana Syekh, ya Allah. Kita mulai jam 5 sore sampai jam 8 pagi wirid. Saya tedam didenda sholat 2 rakaat. Lah, ya Allah. Beliau langsung poncang minyak setepina. Ndinuah mesari beliau. Oh, kelihatan yang namanya beliau punya cita-cita tinggi, suatu program harus tuntas. Nah, ya. Jadi beliau tadi dari segi punya pendirian tidak bisa dibagi, itu perlu kita warisi, tidak becat meni-meni. Paham? Nah, nani ya taruh pilkada nani. Ya taruh pilih. Tidak milih pada merajin manok. Dirajin manok saya ke 1.000. Ya jual di jangan. Mari kita berjuang namanya watam kita punya pendirian yang tegak, tidak becat-becat lebih beli. Pak komando dari PBNW. Mari kita satu langkah, satu derap supaya tujuan kita cepat tercapai. Nah, ini dulu tentang bagaimana Bapak Maulana dan kitab ini. Beliau mendapat gelar namanya Sahibul Himmati wan Nasyatton Tamkin. Ada kata Al-Ampenan, ini persoalan di masyarakat. Kembali kena Ampenan. Itu gelar dari ulama. Coba yang tertera dalam kitab ini. Nah, begitu gelar dari ulama. Lamun kena Al-Pansyori ini gelar Batur Pancor lah. Lamun Ampenan itu ada dari sana orang berangkat ke Mekah. Pulau Lombok ini disebut namanya Ampenan. Ya beketuan, galuhan Pancor itu Ampenan. Ampenan. Namun beliau bahas ini namanya alamun bil ghalabah, kata beliau. Jadi namun Ampenan yang paling alim di Pulau Lombok zaman itu. Namun kena Al-Pansyori dan alim di Pancor sampai enggam numannya. Berarti kita kerdilkan kealiman beliau, ketokohan ulama beliau. Jadi kalau saya aja lebih setuju pakai kata Ampenan. Terserah orang tidak setuju. Karena itu ada gelar daripada ulama itu. Nah, ini yang perlu kata Ampenan jadi persoalan. Kami nomor tengah jadi persoalan juga. Oh, kembali misalnya salin ini kena pansor ke Ampenan. Ya itu yang ada di kita. Masa kita lebih condong kepada orang yang tidak alim memberikan gelar kepada orang alim ya. Nah, ini supaya kita paham yang kata Ampenan dan sebagainya. Nah, nama beliau juga ada di kitab ini. Al-Jawahirus Saminah fi Bayani Adillati Alimil Madinah. Di sini halaman 40 disebutkan. Sini gelar beliau Al-Allamatul Fadil Al-Mujahid. Orang yang alamah segat mubalaghah. Alim, lebih alim dari lautan keluar ilmunya. Al-Fadil, beliau ada sangat banyak keistimewaannya. Al-Mujahid dan jiwa-jiwanya.
alladzi wahaba nafsah wa hayatah linasratid da'watid islamiyah, yang mewakafkan jiwa raganya untuk Islam. Siapa itu? Syekh Muhammad Zainuddin Al-Ampenan. Langsung Bapak mulai saya disebut pasangannya dan gelarnya Ampenan, Muassis Nahdlatul Watan. Nah, hebat kitab ini ya. Dulu hanya 50 biji kitab ini, saya dipanggil sama beliau. Berhan membaca sekek bahasa Inggris. Hanya 50 biji dari Mekah dikirim dulu kitab ini ya. Mungkin sekarang ada masih dijual, saya tidak tahu ya. Nah, kitab ini karangan seorang namanya Dr. Abdul Wahab Ibnu Ibrahim Abu Sulaiman. Pernah saya sama dan orang ini berhizib di gedengnya Bapak Maulana Masad tahun 98. Yang hadir sebelah kanan saya Dr. Kasim namanya. Waktu saya ke masjidnya Masjid kemarin, saya ketemu dengan Dr. Kasim itu. Nah, di sana ada satu, saya luruskan sedikit, saya dikasih satu hadiah kitab. Nah, sebelah kanan Dr. Kasim, saya Dr. Kasim, sebelah kiri pengarang kitab ini. Waktu kita berhizib, Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran liwa anahdatil watan. Pengarang kitab ini nangis, berserminang, ya ngere kayak penentang, ya kembin ulama ini oning. Lagi nanti waktu nabisil amro alaina sur'atan, nangis lagi beliau. Dia ungkap berizah buketuan tuh, ya saya di mada tapi anifan. Nabi jauh tangis baru ini kedua. Sabuk tangis berembi arah, saya terharu. Berembi arang kehebatan seorang Syekh Zainuddin ini. Angkan menilalu kemanis unin pinak doa unin. Kemanis ibarat pinak doa. Yang perlu menjadi biasa, marah kan biasa doang, itu pada doang. Ongkat. Sehingga dikuasai ilmu balagah soal. Ia kata pengarang kitab ini. Nah, apa artinya? Kalau ulama yang hebatnya sangat kagum kepada Bapak Maulana. Kenapa kita di Lombok ini tidak kagum? Kenapa kita tidak kagum kepada Bapak Maulana yang sangat begini hebat beliau? Siapa Bapak Maulana? Apa gelar beliau? Dia tidak dait dengan seperti kita seperti ini ya. Ini hebatnya al-maghfurlah Bapak Maulana. Masa tidak ragu masih ya berdepe-depe ya entah. Saran dan berdepe no di besara para mutalawinin nara. La khaira bi wuddim mutalawinin. Tidak ada baiknya orang yang berdepe-depe itu. Kalau sini sudah ayo, ke sana supaya keluar. Nah ini jadi kita, mari kita jadi murid, jadi apa namanya, jadi penerus Nahdlatul Watan, didik berdepe-depe ada kena pendirian, insya Allah kita akan mendapatkan keberkatan. Muktamar Peraya adalah muktamar istimewa. Cuma yang belum bisa hilang dari hati saya, ada dua spanduk mengatakan bunuh hayyi gantung mustamik. Itu yang terbawa spanduk waktu itu. Begitu gawatnya muktamar di Peraya. Saya adalah panitia pelaksana juga. Di situ saya lihat seorang datang terakhir. Siapa orang ini? Ya kalau pimpinan-pimpinan organisasi NU itu sering saya ketemu di gedengnya Malaysia. Termasuk yang di Sembalun, namanya Ustaz Saraf itu. Itu sangat sering ketemu dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berada di Sembalun. Saya mikir waktu di gedengnya Malaysia, kenapa orang ini sering dipanggil, apa maziyahnya, saya bilang. Ternyata Ustaz Saraf itu orang yang sering ketemu dengan Rasulullah melalui jalur Bapak Maulana. Nah, itu Ustaz Saraf bisa meninggal dunia sekarang. Ya. Nah, jadi ada seorang waktu muktamar saya tidak paham. Beliau datang dengan niki, kadu, seperti pakaiannya Bapak Maulana. Nah, saya dulu kan letter U itu kita dulu muktamar itu. Letter U di depan satu baris sini. Nah, di pojok itu di depan saya duduk di kursi. Silakan, Lunggum duduk di Amlinggi di sini. Ternyata orang itu ya, di kantor Departemen Agama didampingi oleh salah seorang namanya Pak Haji Zainuddin dari Pengadilan Agama. Ditanya dia, siapa pengurus benar ini? Yang ini adalah Nabi Khidir katanya. Muktamar Peraya. Nabi Khidir hadir. Untuk apa? Diminta oleh Bapak Maulana mendoakan jalannya muktamar tersebut. Coba di Indonesia saya mana? Ini kehebatannya Nahdlatul Watan. Sampai Nabi Khidir bisa hadir. Itu didampingi oleh salah seorang pegawai pengadilan agama. Nah akhirnya waktu itu alhamdulillah mau tidak bersalah, mau berkampungan cara Mekah. Lagu ndik tahun Nabi Khidir, andik tahun yang ndik lepas, ndik kalau bebek lumbar. Nah itu saya ketemu di waktu muktamar. Ya, yang mana muktamar itu ya Allah banyak sekali rintangan, tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah. Nah salah satu juga yang perlu kita ketahui, bagaimana Bapak Maulana. Ada kata-kata terakhir yang saya akan sampaikan. Mari kita sama-sama pegang. Apa karena kitab ini wa adarru syai'in alal murid taghayyuru qalbis.
yang sangat berbahaya terhadap orang jadi murid kalau guru itu tersinggung. Walau ijtama ala islahi ba'da dzalika masyul masyriq wal maghrib lam yastati'u illa ayyarda anhu syaikhu. Ya, jadi andai kata kumpul ulama sedunia untuk mendoakan kita menjadi orang baik, tidak bisa menjadi orang baik kecuali kalau guru kita itu rela. Sekarang al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh di hadapan kita zahir tidak ada, tapi ada kewajiban kita. Nanti boleh ditelaah di kitab Majmu'atis Sab'ati Kutubin halaman 102 menyebutkan seperti ini. Payu amiluhu bikamalil adab fi hudurihi wa maghibihi wa hayatihi wa mamatihi. Nah, ini yang perlu kita. Jadi cara kita berguru itu bukan sewaktu beliau hidup saja, sehingga waktu meninggal dunia masih hidup sampai beliau meninggal dunia, ya tidak ada di depan kita, kita harus hormat kepada guru. Intinya mari kita ngiring Bapak Maulana jangan waktu beliau masih hayat. Seperti kata kita Majmu'atis Sab'ati Kutubin ini, yaitu kita ngiring kapan saja. Mudah-mudahan sebab kita dapat membantu perjuangan Nahdlatul Ulama ini sampai seterusnya, sampai kita meninggalkan dunia dan Nahdlatul Ulama bisa kita serahkan secara utuh kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana